Halo semuanya, selamat datang di analisis mendalam kita hari ini. Kita bakal membedah salah satu bentrokan paling panas di babak 32 besar Piala Dunia yang disiarkan langsung dari Los Angeles. Sebagai seorang analis, laga ini tuh menarik banget karena kita bakal ngelihat raksasa sepak bola Eropa ditantang oleh tim kuda hitam yang berpotensi ngasih kejutan besar. Yuk, langsung aja kita bedah taktiknya dan bongkar data apa sih yang sebenarnya tersembunyi di balik nama besar kedua tim ini. Nah, kalian pasti mikir kan, akankah kejutan turnamen ini terus berlanjut? Di satu sisi, banyak banget hasil di luar nalar, di mana tim-tim raksasa udah pada tumbang duluan. Tapi di sisi lain, ada Spanyol yang lagi berjuang mati-matian buat lepas dari bayang-bayang masa lalu mereka sendiri. Jadi, apakah kita bakal jadi saksi keajaiban baru atau kebangkitan La Roja? Masuk ke bagian pertama, duel krusial fase gugur. Babak penyisihan grup udah kelar, yang artinya margin kesalahan mereka sekarang benar-benar nol. Di fase ini, blank dikit aja, langsung angkat koper. Spanyol emang berhasil keluar sebagai juara grup H. Mereka menang tipis 1-0 lawan Uruguay dan melibas Arab Saudi 4-0. Tapi coba diperhatiin hasil seri 0-0 lawan Tanjung Verde. Itu jadi bukti kalau fluiditas skuad asuhan Luis de la Fuente ini masih ada celahnya. Dan kenapa ini bahaya? Lihat aja tren turnamen belakangan ini. Jerman baru aja dipulangin sama Paraguay dan Maroko sukses mendepak Belanda. Raksasa-raksasa Eropa lagi dalam ancaman besar dan Spanyol pastinya sadar betul mereka harus super waspada. Bagian kedua, kutukan 16 tahun Spanyol. Kita emang sering bahas taktik, tapi di level kayak gini, mentalitas dan beban psikologis itu ngaruhnya luar biasa besar. 16 tahun teman-teman, angka ini bukan sekedar statistik biasa. Ini ibarat hantu yang terus membayangi ruang ganti Spanyol. Udah selama itu loh Spanyol nggak pernah menang lagi di laga fase gugur Piala Dunia Pria. Biar kebayang traumanya kayak apa, coba kita kilas balik sebentar. Momen kejayaan terakhir mereka di fase gugur, tahun 2010, lewat gol epik Andres Iniesta di final lawan Belanda. Habis itu, mimpi buruk total. Di dua edisi terakhir, 2018 dan 2022, mereka tersingkir secara menyakitkan lewat adu penalti oleh Rusia dan Maroko. Dua-duanya berstatus kejutan besar. Spanyol gak pernah loh gagal melaju di 3 laga fase gugur Piala Dunia secara beruntun. Dan pelatih De La Fuente punya PR super berat buat mastiin rekor kelam itu gak tercipta hari ini. Terus masalah utamanya ada di mana? Dengerin statistik gila ini. Spanyol cuma bisa nyetak 1 gol dalam 7 laga fase gugur Piala Dunia terakhir mereka ngelawan sesama tim Eropa. Iya, cuma 1. Itu pun waktu seri 1-1 ngelawan Rusia di 2018 yang berujung kekalahan juga. Sebagai analis, ini nunjukin banget kalau Spanyol sering buntu ngebongkar pertahanan rapat tim Eropa saat tekanan turnamen lagi tinggi-tingginya. Penguasaan bola doang emang gak cukup kalau gak ada tusukan di sepertiga akhir lapangan. Lanjut ke bagian ketiga, misi bersejarah sang kuda hitam. Ralf Rangnick udah meracik skuad Austria yang datang ke LA bawa satu misi super monumental. Kalau Spanyol puasa kemenangan 16 tahun, Austria lebih gila lagi. Mereka udah nunggu selama 72 tahun. Waktu yang luar biasa panjang buat sebuah negara bisa balik lagi nyicipin atmosfer ketatnya fase gugur Piala Dunia. Coba kita putar waktu sebentar ke tahun 1954 di Lausanne. Terakhir kali mereka ada di tahap ini, pertandingannya bener-bener ikonik. Austria ngalahin Swiss dengan skor gak masuk akal, 7-5. Bayangin aja, sampai detik ini itu masih rekor laga dengan skor tertinggi sepanjang sejarah Piala Dunia Pria. Walaupun habis itu mereka dibantai Jerman Barat 6-1 di semifinal, memori 1954 ini pasti jadi bensin penyemangat buat skuad Austria yang sekarang. Secara taktis, ini tuh ibarat tembok baja ngelawan pertahanan yang rapuh. Spanyol belum kebobolan 1 gol pun di 4 laga terakhir Piala Dunia mereka. Kokoh banget kan? Di sisi lain, lini belakang Austria justru kebalikannya. Mereka nggak pernah bisa clean sheet di 12 laga Piala Dunia terakhir sejak 1982. Buat Austria, nambal pertahanan bolong ini adalah harga mati kalau mereka mau ngejegal tim sekelas Spanyol. Masuk ke bagian keempat, rekor pertemuan masa lalu. Taktik modern memang penting, tapi head-to-head sejarah itu sering banget ngasih keuntungan psikologis yang nggak kelihatan. Kalau lihat catatan belakangan ini, Spanyol jelas mendominasi. Menang 4 kali dan nggak terkalahkan di 5 laga terakhir. Terakhir ketemu di ajang uji coba tahun 2009 aja, Spanyol menang telak 5-1. Tapi, tunggu dulu. Terakhir kali mereka bentrok di ajang resmi selevel Piala Dunia itu tahun 1978. Dan coba tebak, Austria yang menang 2-1. Ini warning keras banget buat Spanyol kalau sejarah di panggung besar nggak selalu berpihak ke mereka. Bagian kelima, prediksi data superkomputer Opta.
Sekarang mari kita kawinkan data sejarah tadi dengan proyeksi superkomputer paling canggih saat ini. Berdasarkan 25.000 simulasi untuk laga 90 menit, hasilnya kayak gini. Spanyol jadi favorit mutlak dengan peluang menang nyentuh angka 70,6%. Tapi perhatiin deh angka-angka kecilnya. Ada 12,2% peluang Austria buat bikin kejutan. Dan 17,3% kemungkinan laga berlanjut imbang. Di turnamen di mana raksasa udah pada bertumbangan, persentase 12% itu jauh banget dari kata mustahil loh. Dan ini nih persentase buat peluang lolos keseluruhannya, termasuk skenario perpanjangan waktu sama adu penalti. Spanyol tetap di atas angin dengan 79,2%. Tapi peluang 20,8% buat Austria itu ibarat celah besar buat skuad Ralf Rangnick. Coba bayangin, kalau Austria bisa maksain pertandingan sampai adu penalti, wah, tekanan mental trauma kegagalan 2 Piala Dunia terakhir pasti bakal langsung ngehantam punggung pemain Spanyol. Nah, semua analisa tadi ngebawa kita ke satu pertanyaan pamungkas. Di atas kertas, Spanyol emang punya pertahanan solid, pemain bintang, plus dukungan data yang kuat banget. Tapi, kayak yang kita semua tahu, sepak bola itu dimainin di atas rumput hijau, bukan di atas kertas. Austria datang bawa rasa lapar yang udah terpendam 72 tahun, ditambah angin motivasi dari banyaknya kejutan di turnamen ini. Jadi, apakah dominasi Spanyol bakal berlanjut, atau Austria yang siap nulis sejarah baru? Terima kasih udah ngikutin analisa taktis kali ini. Selamat menikmati pertandingannya, karena laga ini dijamin bakal pecah banget.